Para sejarawan itu mengasumsikan Mataram Islam itu ya paling berprestasi, paling utama ya pada masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Mbak Kuat dalam acara konten kita yang kesekian kalinya. Kita pada malam hari ini akan mengulas tentang resensi buku ya. Kalau sebelumnya kita sudah pernah mengulas namanya toponim Kota Gede, sekarang saya akan mengulas buku juga yang berkaitan dengan Kesultanan Mataram Islam ya, ini bukunya ya. Jadi bukunya nanti cukup bagus ya. Malah menurut saya sudah lengkap secara sumber-sumber. Meskipun ini nanti beliau penulisnya memang bukan murni sejarawan, tetapi sumber-sumber yang dikutip itu cukup mewakili gitu. Nah, buku ini mengulas tentang salah satu kerajaan di Jawa, terutama di Jogja ini, yaitu Mataram ya, Mataram Islam. Kenapa harus dibedakan? Karena nanti di Indonesia ada namanya Mataram Hindu Buddha yang itu beda zaman, terus juga beda dinasti gitu. Nah, buku ini juga menguraikan perkembangan kerajaan Mataram dari fase awal sampai nanti ada namanya fase Pasca Giyanti, terus juga pasca Indonesia Merdeka. Artinya sampai hari ini buku ini bisa untuk teman-teman semua untuk dibaca. Misalnya fase awalnya itu diawali ketika Mataram itu masih berupa hutan ya, tanah perdikan kalau bahasa dulu, atau kalau bahasa zaman Hindu Buddha namanya tanah Sima. Tanah Sima itu tanah yang diberikan oleh seorang raja karena telah berjasa. Nah, dalam konteks pendirian Mataram Islam itu apa yang dimaksud berjasa? Yaitu ketika Panembahan Senopati, terus Ki Jurumartani, terus juga Ki Penjawi sama Sukawijaya itu membuka alas Kota Gede yang terkenal itu bernama Alas Menkauk ya, yang kemudian nanti menjadi pusat ibu kota ya. Nanti di Mataram ini termasuk kerajaan yang memiliki banyak peninggalan ya, baik peninggalan itu berupa bangunan fisik maupun kebudayaan ya. Apalagi nanti Mataram Islam ini memiliki beberapa fase-fase penting tadi yang seperti saya sampaikan di awal. Nah, terutama pada masa Sultan Agung nanti banyak disusun karya-karya yang monumental ya, misalnya nanti ada penerapan kalender Hijriah dan kalender Jawa secara bersamaan. Jadi pada waktu itu masyarakat Jawa khususnya sudah mengenal dua kalender itu ya, kalender Komariah atau Hijriah, ada juga kalender yang dari Jawa atau yang biasa disebut bulan-bulan Jawa, ada Suro, ada Sapar, ada Ruah dan seterusnya gitu. Nah, pada masa Mataram Islam ini juga nanti ada disusun tradisi yang sekarang kita kenal namanya sekaten atau dulu namanya grebek ya. Jadi awalnya grebek itu awalnya adalah sejenis sedekah raja. Jadi konsep yang awal itu sekaten itu dilakukan oleh raja atau sultan yang berkuasa di zaman itu ya. Nanti sultan itu menyedekahkan ya, nanti biasanya kalau yang sekarang kita jumpai itu adalah berupa hasil bumi yang biasa disebut dengan gunungan, bisa hasil bumi, bisa hasil pertanian atau mungkin buah-buahan dan seterusnya itu. Nah, pada masa Sultan Agung ini juga Mataram dikategorikan memasuki zaman keemasan. Jadi para sejarawan itu mengasumsikan Mataram Islam itu ya paling berprestasi, paling utama ya pada masa Sultan Agung itu gitu, sehingga menyebabkan
mencapai puncak kejayaan ya, sehingga nanti termasuk pada masa Sultan Agung itu sudah dilakukan penyerangan terhadap VOC ya, VOC di Batavia sana, yang itu dilakukan oleh beliau sebanyak 2 kali, sehingga pengaruh bangsa Barat terutama Eropa yang waktu itu adalah VOC, yang itu adalah fungsi dagang Belanda, sudah dimulai ketika Sultan Agung. Meskipun 2 kali penyerangan itu ya dalam tanda petik belum berhasil ya, tidak bisa dikatakan gagal karena itu hanya apa ya, tafsir, tapi kan itu juga sudah merupakan usaha yang bagus dalam upaya mengusir hegemoni kolonial ya. Lah, Mataram Islam ini kemudian nanti sudah mulai muncul benih-benih perpecahan itu semenjak Sultan Amangkurat ya, dan Mataram Sunan atau Sultan itu benarnya sama, hanya secara makna yang membedakan. Nah, pada masa Amangkurat itulah, Amangkurat I sudah dimulai atau timbul benih-benih konflik, terutama nanti munculnya pemberontakan. Yang pemberontakan itu adalah dari keluarga sendiri ya. Sehingga nanti pada masa Sultan Amangkurat I itu ibu kotanya dipindahkan dari Kota Gede menuju ke Kerto namanya. Kerto itu di daerah Pleret sana, itu ada namanya sekarang situs Pleret yang sudah bukan dikuasai ya, sudah dikelola oleh pemerintah daerah untuk dijadikan situs sejarah. Itu di sana ada situs Kerto namanya. Nah, sehingga nanti berlanjut nanti ada Amangkurat II, III, IV. Nah, pada masa Amangkurat II itulah Mataram ini pindah lagi ibu kotanya. Jadi dalam tradisi raja-raja Jawa, pemindahan ibu kota itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan selama itu adalah tujuannya jelas, bukan hanya semata-mata kepentingan yang sesaat gitu lah. Terus melaju lagi ketika Mataram semakin mengalami zaman kemunduran ketika munculnya Giyanti ya, perjanjian Giyanti 1755 ya, itu yang menyebabkan dalam sejarah itu kemudian Mataram yang sudah sedemikian besar pada masa Sultan Agung harus dipecah ya menjadi 2, itu yang sekarang disebut dengan Kesultanan Yogyakarta yang nanti akan diberikan kepada Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi. Terus yang di Surakarta sana namanya Kasunanan Surakarta yang diberikan kepada namanya Pangeran Puger, nanti berjuluk Pakubuwono I. Itu jadi kalau secara silsilah yang tua itu yang Surakarta, kalau yang di sini yang lebih muda. Jadi Jogja lebih muda daripada Kesultanan Surakarta secara silsilah keturunan ya. Itu sehingga menyebabkan nanti tadi perpecahan atau dibagi itu yang itu dilakukan oleh VOC. Kenapa VOC diberi hak atau bisa mengintervensi kerajaan-kerajaan Jawa? Karena di VOC itu sebagai tangan kanan Belanda mempunyai hak khusus, namanya dalam sejarah itu namanya hak oktroi, yang itu salah satu isinya adalah mengizinkan VOC untuk terlibat aktif dalam pemerintahan raja-raja di Jawa gitu. Sehingga ya sebenarnya yaitu sama dengan ya diadu domba lah. Terlepas ada kepentingan politik itu kan ya urusan kerajaan, tapi ketika kemudian muncul orang luar itu semakin memperkeruh suasana gitu. Tapi nanti juga setelah Giyanti itu Sultanan Jogja terutama itu juga memiliki beberapa sultan-sultan yang ya dalam tanda petik modern ya, mulai tahun 800-an setelah namanya geger Sepoi, yaitu ketika Raffles menyerang Keraton Jogja yang menyebabkan Sultan Hamengkubuwono II diasingkan ke Penang. Itu
Mataram kembali bangkit dengan lahirnya beberapa sultan yang terkemuka. Misalnya ada Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 yang itu mempunyai pemikiran maju ya. Jadi ada dalam tradisi kerajaan kita itu beberapa sultan-sultannya itu ya terbuka terhadap kekinian itu, jadi tidak kolot melulu jadi raja gitu. Sehingga Sri Sultan 8 itu menyuruh beberapa putra-putra beliau untuk bersekolah di Eropa ya. Yang itu dalam sumber tradisi lokal itu sudah diprediksikan bahwa nanti kalau anak-anak sultan itu tidak pada sekolah di Eropa, ketika Eropa datang ke Indonesia khawatirnya tidak bisa mengimbangi, dan itu nanti melahirkan tokoh yang kemudian terkenal, yaitu lahirlah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 itu, yang beliau adalah seorang raja tetapi juga seorang nanti menjadi Perdana Menteri pada masa kemerdekaan awal-awal itu, sehingga nanti juga menjadi wakil presiden pada masa Orde Baru gitu. Sehingga Sultan Mataram meskipun ya kemudian ya setelah Giyanti itu dalam tanda petik pecah, tetapi ada peninggalan yang bisa kita temukan, termasuk di Surakarta sana juga memiliki kemajuan yang sama. Misalnya di Surakarta nanti ada namanya Pakubuwono IV atau yang berjuluk Sultan Bagus karena beliau terkenal berwajah tampan. Beliau juga seorang raja yang suka kepada budaya Jawa, nanti menyusun serat ya. Serat itu kayak karya sastra tapi bentuknya lagu. Lagu mocopat biasanya. Mocopat itu lagu Jawa yang berjumlah 12, dari namanya yang pertama namanya Mijil, terus yang kedua adalah Mijil sampai ke namanya yang terakhir namanya Pocung, yang itu dalam satu maknanya yaitu menjelaskan perjalanan hidup kita sebagai manusia. Yang pertama Mijil lahir, nanti akan diakhiri dengan Pocung, yaitu dipocong atau mati gitu. Termasuk nanti kalau bangunan fisik lebih banyak lagi, baik yang ada di sini di Jogja maupun di Surakarta gitu. Yang terakhir adalah nanti Surakarta dan Jogja sama-sama mendapat status istimewa karena setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia merdeka, kedua kesultanan itu menyatakan bergabung dengan Indonesia. Yaitu kalau di Jogja itu ada namanya Maklumat Raja Jogja tanggal 5 September tahun 45 ya. Surakarta juga begitu, mungkin meskipun nanti di fase akhirnya Surakarta kehilangan keistimewaannya karena konflik politik ya. Ketika awal-awal tahun 46 itu ada peristiwa 1 Juni 46 itu kemudian status keistimewaan Surakarta dicabut oleh Presiden Indonesia saat itu, sehingga kemudian menjadi daerah administrasi biasa yang itu di bawah wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga praktis sampai sekarang yang masih disebut istimewa tinggal Jogja dan Pakualaman, yang nanti Pakualaman besoklah kapan-kapan saya jelaskan kenapa ada Kesultanan Jogja tapi juga ada Pakualaman gitu. Meskipun secara silsilah masih keluarga sendiri gitu. Mungkin saya kira seperti itu ya. Jadi silakan kalau ada komentar atau mungkin versi-versi yang berbeda, karena kalau secara Mataram Islam ini kan kadang ada sumber internal dari keraton, ada sumber dari Belanda, ada tradisi lokal yang itu membutuhkan ya kearifan dalam mentafsirkan gitu. Saya kira itu saja, tetap semangat.